Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman kita bahas tentang perkawinan adat Bugis, yang salah satu sampelnya yaitu di desa Simburnaik. Pelaksanaan upacara perkawinan di desa Simburnaik adalah merupakan salah satu upacara peralihan yang selalu dilakukan sebagai proses yang menandai perpindahan status seseorang dari masa remaja ke masa dewasa. Upacara dilakukan sebagai salah satu syarat mutlak bagi seseorang untuk lebih jauh mengarungi hidup dan kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Dari keterangan yang pernah diperoleh, fungsi upacara ini pertama, bagi individu pria maupun wanita berfungsi sebagai suatu pernyataan atau ikrar setelah melakukan akad nikah yang intinya sepakat untuk hidup bersama, baik dalam suasana suka maupun duka, dalam suatu ikatan suami atau istri yang selanjutnya akan memasuki dunia baru. Kedua, untuk orang tua dari pihak pria maupun wanita sangat berperan sebagai wujud tanggung jawab sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya. Ketiga, bagi keluarga atau handai tolan sangat berperan sebagai tempat untuk saling silaturahmi antara suatu keluarga dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian akan terbina hubungan kekerabatan dan mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Dan keempat, bagi kerabat atau keluarga sebagai tulang punggung dalam rangkaian upacara, bantuan tenaga dicurahkan oleh semua pihak dengan harapan dalam tahapan-tahapan upacara dapat berlangsung dengan baik. Tahapan dalam upacara perkawinan bagi masyarakat Bugis di desa Simburnaik terbagi menjadi 3 fase. Fase awal adalah fase sebelum pernikahan dimulai. Fase ini dimulai dengan pemilihan jodoh. Dalam masyarakat Bugis di desa Simburnaik pada masa lampau mengenal beberapa bentuk pemilihan jodoh atau perkawinan ideal. 1. Sialang masa posesing, itu perkawinan antara sepupu sekali. Hubungan perkawinan ini adalah yang paling ideal di kalangan bangsawan untuk menjaga derajat kemurnian darah. Yang kedua, asialang masapo kedua, itu perkawinan sepupu 2 kali, biasanya disebut dengan asiparewe kena memeng, maksudnya perjodohan yang sangat serasi. Ketiga, siala masapo katelu, itu perkawinan antara sepupu 3 kali, biasanya disebut dengan ripadepei mabelae, atau didekatkan yang jauh. Hubungan yang ideal selain dalam lingkungan kekerabatan juga berdasarkan kedudukan asikapukang, maksudnya mempunyai hubungan yang sejajar karena kedudukan sosial yang setara, yang tujuannya antara lain untuk memperkokoh kedudukan dengan mempererat hubungan kekerabatan. Akan tetapi pada masa sekarang ini hubungan perkawinan yang ideal di desa Simburnaik sudah hampir tidak terlihat karena oleh beberapa faktor, diantaranya derasnya arus modernisasi yang melanda sampai ke pelosok, serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi di antara masyarakat, sehingga muncul istilah naiya maro riola nareko eloki boting elo matopa.
Maksudnya adalah bahwa orang tua mempunyai peran penting dalam penentuan jodoh serta terlaksananya perkawinan pada zaman dahulu, tapi sekarang tergantung anak yang menentukan pilihannya. Jadi orang tua tidak terlalu berperan dalam pemilihan, akan tetapi masih bertanggung jawab dalam pelaksanaan pernikahan. Pada fase ini, pihak mempelai laki-laki ingin meminang seorang perempuan. Acara ini disebut dengan mamanu manu. Pada tahap ini, pihak laki-laki memberitahukan maksud dan tujuannya serta menanyakan apakah anak gadis yang akan dipinang telah ada yang meminang, atau dalam istilah Bugisnya engkana tangke. Setelah jelas bahwa tidak ada yang meminang terlebih dahulu, maka selanjutnya mempersiapkan diri untuk melamar atau maduta. Pada saat maduta inilah diputuskan hari pernikahan serta uang belanja yang akan diberikan kepada pihak perempuan, atau disebut juga mapetu bicara. Biasanya juga disebut mapa sirekeng, artinya seorang yang sudah dilamar tidak boleh lagi dilamar oleh laki-laki lain. Pada tahap pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan bermusyawarah untuk menentukan berapa jumlah pesta atau uang hantaran dan segala yang berkenaan dengan adat yang akan dilangsungkan. Setelah terjadinya kesepakatan, maka akan melangkah pada tahap kedua. Pada tahap kedua adalah pelaksanaan perkawinan. Pada malam sebelum pesta dilaksanakan mapaci, pada tahap ini seorang yang akan menikah di tempat masing-masing melaksanakan pesta mapaci. Artinya upacara adat sebelum resepsi, di mana pada malam itu dilaksanakan sekaligus seorang calon mempelai dilihat cara mengaji atau cara membaca Al-Quran alias khotamul Quran di hadapan gurunya yang telah mengajarinya ngaji di waktu masih kecil. Setelah dilangsungkan acara membaca barjanji, dan ada juga sebagian undangan atau para pendatang yang ingin berkunjung ketika memasuki rumah salah satu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pada waktu berlangsungnya acara membaca Al-Quran itu, mereka langsung memberi uang seala kadarnya kepada calon mempelai tersebut. Dan pada malam sebelum pesta, mereka tuan rumah mempersiapkan pesta malam itu untuk menjamu tamu yang akan datang pada malam itu, dan hal itu berlangsung sampai pagi. Tahap terakhir, tahap yang ketiga, yaitu pada keesokan harinya diadakanlah pesta tudang boting. Pengantin laki-laki diantar oleh keluarganya datang menjemput istrinya dengan menyerahkan sejumlah sompa, pasiso, serta uang belanja yang disepakati. Namun penyerahan uang belanja atau uang hantaran itu biasanya sudah diserahkan terlebih dahulu oleh pihak laki-laki pada saat penerimaan lamaran untuk biaya pesta. Perlu digarisbawahi bahwa banyak dan sedikitnya uang hantaran tersebut tergantung keperluan bagi pihak pengantin perempuan. Salah satunya adalah untuk uang pesta. Sebab dari 10 hari atau 1 minggu sebelum hari pelaksanaan pengantin tersebut, kebiasaannya adalah seluruh kerabat dan tetangga sekitarnya sudah duluan hadir di rumah calon mempelai perempuan. Jadi seluruh makan dan minum mereka ditanggung oleh pihak perempuan itu sendiri, dan ada juga yang digunakan untuk membiayai ongkos kerabat yang jauh seperti yang ada di Sulawesi dan sekitarnya. Begitu juga kerabat-kerabat yang ada di tempat yang lain, dan banyak lagi untuk kegunaan yang lainnya. Semua tergantung kesepakatan antara dua belah pihak. Idealnya uang yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki sekurang-kurangnya 5 juta
sebanyak-banyaknya tidak terhitung, tergantung kesepakatan dan ekonomi pihak laki-laki. Dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan, ada 3 yang menjadi syarat yang terpenting dalam pernikahan adat Bugis di desa Simbur Naik, yaitu sompa adalah mas kawin yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai tanda syarat sahnya untuk bergaul sebagai suami istri yang di dalam Islam disebut mahar. Mahar orang Bugis itu pada dasarnya adalah sompa apabila di kemudian harinya terjadi perceraian atau mas sarang, bahwa sompa tidak bisa dikembalikan kepada pihak laki-laki. Besar kecilnya mahar ini ditentukan oleh pihak laki-laki. Contohnya salah satu mahar orang Bugis yang ada di Simbur Naik adalah seorang calon suami mempersiapkan sebidang tanah yang luasnya 1 hektar, paling kecilnya 5 dan 20 meter. 5 lebar, 20 panjang, maksudnya 5 kali 20 meter. Yang tidak mendatangkan hasil, yang artinya tanah yang tidak ada perkarangan, perkebunan di atasnya, sedangkan yang 1 hektar merupakan tanah kosong atau tanah yang berisi seperti persawahan, dan itu harus ada dan ditentukan tempatnya di mana, dan catatannya harus lengkap posisi dan kedudukan tanah tersebut. Sompa tidak disebut pada waktu akad nikah, tapi sebagai pendampingnya saja. Itu diwajibkan dan tidak boleh tidak ada. Sampai sekarang, sompa berupa tanah masih tetap berlaku. Jika tidak ada tanah di daerah tersebut, maka calon mempelai wajib mencarinya di wilayah yang lain. Ketika sudah menikah, maka tanah tersebut diberikan kepada calon mempelai perempuan, dan itu sudah menjadi hak bagi perempuan tersebut. Dan apabila suatu saat istri mau menjual tanah tersebut kepada orang lain, maka suami tidak berhak melarang, karena itu sudah menjadi hak istrinya. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, maka tidak sedikit dari tata cara upacara perkawinan zaman dahulu pada masyarakat Simbur Naik mengalami perubahan. Perubahan ini diantaranya didorong oleh tingkat pendidikan yang bersangkutan, serta semakin sulitnya mendapatkan peralatan upacara yang digunakan pada upacara perkawinan itu. Sekarang ini, tata cara perkawinan semakin simpel dan sangat sederhana, tanpa mengurangi arti, makna, dan fungsi upacara perkawinan itu sendiri. Pada tahap mappaboting misalnya, sekarang rombongan pengantin selalu diiringi yang membawa bawaan pengantin atau patiwi-tiwi. Itu berarti upacara terkesan relatif singkat. Sama sekaligus biayanya yang tidak sedikit dikeluarkan bisa diminimalisir atau bisa diterka. Pada upacara perkawinan yang ada di dalamnya melalui beberapa tahapan terkandung nilai, fungsi, dan norma-norma yang tertentu saja senantiasa dipegang teguh, dijalankan, dan bahkan dipertahankan oleh masyarakat pendukung kebudayaan. Namun demikian, disadari bahwa di antara tahapan upacara tersebut telah mengalami perubahan fungsi pada prosesi upacara yang dilaksanakan sekarang ini. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah faktor waktu, tenaga, dan materi atau ekonomi. Pada tata cara upacara perkawinan, khususnya pada tahapan penentuan uang belanja, sekarang menjadi beban bagi keluarga pria. Sebab menurut keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian, umumnya perkawinan yang dilakukan sekarang sangat ditentukan oleh kemampuan pihak pria untuk memenuhi permintaan mempelai wanita. Tidak sedikit dari keluarga pihak pria yang mundur atau enggan melamar karena ketidakmampuannya untuk memenuhi uang belanja atau uang hantaran yang diminta. Jadi secara tidak langsung, fungsi perkawinan sebagai peralihan status dari masa remaja ke masa dewasa terlepas dari unsur membebani atau memaksa diri dari kedua pihak, atau sama sekali di dalamnya tidak memuat untung rugi. Akan tetapi sekarang ini
Perkawinan dilakukan dengan adanya muatan nilai ekonomi, atau dengan kata lain, perkawinan dianggap sebagai tempat dagang menuntut meraih keuntungan, khususnya dari pihak wanita. Demikian teman-teman, perkawinan adat Bugis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.